Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita memasuki babul qadaya. Ini merupakan pembahasan utama yang kedua di dalam ilmu mantik. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa di dalam ilmu mantik itu ada dua pembahasan utama. Pertama adalah pembahasan al-qaulus syarih, yaitu tentang definisi, dan pembahasan al-qaulus syarih ini ada pembahasan pengantar. Apa itu pembahasan pengantar dari al-qaulus syarih? Pertama adalah al-kulliyatul khamas, yang kedua adalah babul alfaz, yang ketiga adalah babud dalalah. Pembahasan utama yang kedua di dalam ilmu mantik adalah al-qiyas atau silogisme. Nah, al-qiyas ini atau silogisme ini memiliki pembahasan pengantar. Apa pembahasan pengantarnya? Yaitu al-qadaya wa ahkamuha. Proposisi dan hukum-hukum proposisi. Sekarang kita masuk pada babul qadaya wa ahkamuha, yaitu tentang proposisi dan hukum-hukum proposisi sebelum memasuki pada babul qiyas, yaitu tentang silogisme. Qala, berkata siapa musannif, yaitu Syekh Al-Abhari, al-qadaya, ai babul qadaya. Ini adalah bab qadaya, yaitu proposisi. Apa yang dinamakan dengan al-qadaya yang mufradnya adalah al-qadiyah? Al-qadaya ini adalah jamak, mufradnya adalah al-qadiyah. Nah, al-jam'u la yuhad. Ada kaidah seperti ini bahwa jamak itu tidak bisa didefinisikan. Yang bisa didefinisikan itu adalah mufrad, ya, yang mufrad. Karena itu ini ketika mau hendak mendefinisikan proposisi, musannif mengatakan al-qadiyah, bukan al-qadaya. Kenapa? Al-jam'u la yuhad. Jama itu tidak bisa didefinisikan. Apa itu proposisi atau al-qadiyah? Al-qadiyatu adapun al-qadiyah proposisi qaulun ialah pernyataan yasihu yang absah ayyuqala apa dikatakan liqailihi terhadap penuturnya qaul innahu sesungguhnya qail sadikun ialah benar fihi di dalam qaul au kadzibun atau salah fihi di dalam qaul. Ini kadzib artinya salah ya, bukan bohong tapi salah. Kalau diartikan bohong atau diterjemahkan bohong berarti itu artinya salah. Yang dimaksud adalah salah, keliru. Apa yang dinamakan qadhiyah atau proposisi? Yang dinamakan qadhiyah itu pernyataan yang penuturnya itu bisa kita nilai benar, dia benar, berkata benar, atau kita nilai kadzib, salah. Nah,
Itu yang disebut dengan al-qadhiyah. Di dalam ilmu balaghah, qadhiyah ini dikenal dengan kalimat khobar. Yang dimaksud dengan kalimat khobar itu adalah qaulun yahtamilus sidqa wal kadzib lidzatihi. Pernyataan yang bisa benar dan bisa salah. Nah, itu yang disebut dengan khobar. Nah, di sini musannif mendefinisikan al-qadhiyah yaitu qaulun yasihu ayyuqala liqailihi innahu shadiqun fihi au kadzibun fihi. Pernyataan yang penuturnya itu bisa kita nilai dia benar atau kita nilai dia salah atau keliru. Kemudian setelah mendefinisikan al-qadhiyah, musannif kemudian di sini membagi al-qadhiyah. Qadhiyah itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan hamliyah atau proposisi kategoris. Yang kedua disebut dengan syartiyah, proposisi hipotetis. Nah, qadhiyah syartiyah ini kemudian terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan muttasilah atau konjungsi. Yang kedua disebut dengan munfasilah atau disjungsi. Ya. Nanti perincian pembahasannya akan dibahas secara satu-satu. Ini hanya pembagian globalnya saja. Wahia dan adapun al-qadhiyah hamliyatun ialah hamliyah atau kategoris. Kaqaulina seperti perkataan kita Zaidun katibun, adapun Zaid katibun ialah seorang penulis. Apa itu hamliyah? Nanti akan dijelaskan secara terperinci oleh syarih. Wa imma syartiyatun muttasilatun dan ada kalanya hipotetis disjungtif yaitu syartiyah muttasilah. Kaqaulina seperti perkataan kita ingkanatis syamsu tali'atan fannaharu maujudun. Apabila ada asyamsu apa matahari tali'atan ialah terbit fannaharu maka adapun siang maujudun ialah ada. Wa imma syartiyatun munfasilatun dan ada kalanya ialah hipotetis disjungtif. Ini muttasilah konjungtif ya. Kalau munfasilah disjungtif. Wa imma syartiyatun munfasilah kaqolina seperti perkataan kita al-adadu adapun bilangan imma ayyakuna zaujan ada kalanya ialah ada apa al-adad zaujan ialah genap atau fardan atau ganjil. Nah, ini pembagian qadhiyah secara umum. Pertama disebut dengan hamdiyah, kedua disebut dengan syartiyah. Nah, syartiyah terbagi menjadi dua, ada muttasilah, ada munfasilah. Aqulu berkata aku. Ini adalah perkataan dari syarih yaitu Syekh Husamuddin Al-Kati. Lama faragal musannifu tatkala telah selesai al-musannifu siapa musannif yaitu Syekh Al-Abhari minal qauli syarihi dari qaul syari yang dimaksud dengan qaul syari adalah at-ta'rif yaitu definisi. Minal qauli syarihi dari qaul syari syara'a memulai siapa al-musannif fil hujjati di dalam al-hujjah argumentasi. Nah, argumentasi ada tiga. Pertama adalah istiqro, yang kedua adalah kias, yang ketiga adalah at-tamsil. Tapi yang menjadi perhatian khusus atau yang menjadi fokus pembahasan ilmu mantik adalah kias atau silogisme. Apa itu al-hujjah? Wahiyat dan adapun al-hujjah al-qadaya ialah beberapa proposisi, al-murattabatu yang disusun, al-musilatu yang menyampaikan, ilal matlubit tasdiki terhadap kesimpulan at-tasdiki yang bersifat asertif. Yang dimaksud dengan asertif yaitu yang bersifat pembenaran. Ya. Jadi yang dinamakan hujjah itu adalah susunan beberapa proposisi yang mana susunan beberapa proposisi ini bisa menyampaikan kepada kesimpulan yang tasdiki, yang bersifat asertif, yang ada penghukumannya.
Karena kalau al-matlub tasawuri itu adalah al-qaulu syari. Qaulu syari itu yaitu muaranya atau tujuannya untuk matlub tasawuri, untuk mencari kesimpulan, yaitu untuk mencari kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat konsep. Sementara al-hujjah adalah kumpulan atau susunan beberapa qadhiyah yang tujuannya itu adalah untuk sampai pada kesimpulan, yang mana kesimpulan ini di dalamnya ada penghukuman. Sehingga nanti ini disebut dengan al-matlub tasdiki, yaitu kesimpulan asertif yang ada pembenarannya, yang ada keyakinannya, yang ada penilaiannya, yang ada hukumnya. Itu yang dimaksud dengan at-tasdiki. Wal qadiyatu, dan adapun al qadiyah proposisi qaulun ialah pernyataan yasihu yang absah ayyuqala apa dikatakan liqailihi terhadap penuturnya qaul, innahu sesungguhnya apa qail sadikun ialah benar fihi di dalam qaul au kadzibun atau salah keliru fihi di dalam qaul, fihi di dalam qaul. Ini adalah definisi dari qadiyah sebagaimana yang disampaikan oleh al-musannif itu Syekh Al-Abhari. Wahuwa, dan adapun qaulun yasihu ila akhirihi alladzi ialah yang yusammihi yang menamaihi terhadap alladzi ba'duhum siapa sebagian ulama khabaron terhadap khobar kalimat berita atau kalimat informatif. Ya. Jadi di dalam ilmu balaghah qadhiyah ini disebut dengan kalimat khobar. Di dalam ilmu mantik disebut dengan qadhiyah. Jadi intinya qadhiyah dan khobar itu sama. Apa kesamaannya? Itu sama-sama pernyataan itu bisa distatuskan keliru atau benar. Pernyataan ini benar atau pernyataan ini keliru. Bisa kita statuskan sebagai pernyataan yang benar atau pernyataan yang keliru. Itu yang dimaksud dengan qadhiyah atau khobar. Sekarang di dalam definisi qadhiyah ada kata qaul. Apa yang dimaksud dengan qaul di sini? Wal qaulu, dan adapun qaul huwa, adapun qaul al murakkabuh ialah yang tersusun. Sawaun sama saja karena ada apa al murakkab lafdon ialah berupa lafat atau kata murakkaban yang terkomposisi atau yang tersusun kama fil qadiyatil malfudhati sebagaimana di dalam proposisi verbal, sebagaimana di dalam proposisi verbal. Jadi yang dimaksud qaul itu adalah sesuatu yang terkomposisi baik berupa lafaz atau berupa mafhum. Nah, nah, kalau berupa lafaz maka ini disebut dengan qaulun malfuz. Atau kalau nanti berupa qadhiyah disebut dengan al-qadhiyah al-malfudhah, yaitu proposisi verbal. Nanti kalau berupa mafhum, sesuatu yang tersusun ini berupa mafhum, maka disebut dengan qaul akli atau qadhiyah al-ma'qulah. Qadhiyah al-ma'qulah itu proposisi rasional. Au mafhuman, atau berupa konsep, yang tersusun itu berupa konsep aklian yang bersifat rasional, murakkaban yang tersusun, kama fil qadiyatil ma'qulati sebagaimana di dalam proposisi rasional. Jadi al-qadiyah itu ada dua. Ada yang disebut dengan al-qadiyah al-malfudhah, yaitu proposisi verbal. Apa itu al-qadiyah al-malfudhah? Al-qadiyatul lati yuntaqu biha. Proposisi yang terucap melalui lisan, yang disampaikan melalui lisan. Ini disebut dengan al-qadiyah al-malfudhah. Contohnya seperti
Saya mengatakan Zaidun katibun. Nah, ini disebut dengan al-qadiyah al-malfuzah. Kenapa disebut dengan al-qadiyah al-malfuzah? Ya, ini karena diucapkan secara lisan. Nah, Zaidun katibun ini juga disebut dengan qaul. Kenapa disebut dengan qaul? Karena ini tersusun dari dua kata. Tersusun dari dua kata, yaitu dari kata Zaid dan kata katib. Misalnya ya. Yang kedua disebut dengan al-qadiyah al-ma'kulah atau proposisi rasional. Apa yang dinamakan dengan al-qadiyah al-ma'kulah? Yang dinamakan dengan al-qadiyah al-ma'kulah itu adalah wujudu makna al-qadiyatil malfuzati fi dhihni, yaitu adanya makna proposisi verbal di dalam pikiran. Ketika saya mengatakan Zaidun Katib, ketika itu dikatakan maka disebut dengan al-qadiyah al-malfudhah. Cuman makna dari Zaidun Katib yang ada di pikiran saya itu disebut dengan al-qadiyah al-ma'kulah. Itu maksudnya ya. Wahuwa dan adapun al-qaul ay al-qaul jinsun ialah genus, posisinya menempati jenus, yatanawalu yang mencakup apa al-qaul al-aqwalat tammata terhadap pernyataan-pernyataan yang sempurna, wan naqisata dan yang tak sempurna, wal insya'iyata yang dan berupa kalimat insya dan berupa kalimat insya. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif yasihu ayyu qala liqailihi innahu shadiqun fihi au kadzibun fihi faslun ialah fasal yuhtarazu bihi yang dicegah bihi dengan qauluhu yasihu ila akhirih anil aqwalin naqisati apa dari pernyataan yang tak sempurna wal insyaati dan kalimat-kalimat insya minal amri dari kalimat perintah wan nahi dan kalimat larangan wal istifhami dan kalimat pertanyaan wa ghairiha dan selainnya amar nahi dan istifham. Sekarang posisi kata qaul ini di dalam definisi al-qadhiyah ini menempati apa atau berposisi sebagai apa? Ini berposisi sebagai genus. Nah, mencakup kepada apa saja? Mencakup kepada qaul tam dan qaul nakis dan al-insya. Biar lebih jelas ya, biar lebih jelas saya akan menjelaskan posisi qaul ini secara tasjir ya, secara bagan. Seperti ini. Lafat, lafat itu terbagi menjadi dua. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di babut tasawurat, di babul alfat. Lafat itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah mufrad, yang kedua adalah murakkab. Nah, murakkab ini sama dengan qaul. Jadi murakkab ini sama dengan qaul. Kata murakkab itu sama dengan qaul. Jadi murakkab dan qaul itu sinonim dalam masalah ini ya. Jadi lafat terbagi menjadi dua. Pertama mufrad, yang kedua murakkab. Nah, murakkab ini sama dengan qaul. Nah, murakkab atau qaul ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tam, yang kedua adalah nakis. Kemudian, yang tam ini terbagi dua. Ada khobar, ada khobar atau qadiyah ya. Khobar dan qadiyah atau qadiyah sama saja. Yang tam ini terbagi dua. Pertama adalah qadiyah atau khobar. Yang kedua adalah insya. Yang kedua adalah insya. Nah, yang insya nanti terbagi lagi. Pertama disebut dengan tolabi, yang kedua disebut dengan ghairu tolabi. Nah, ini adalah yang tam. Kemudian yang murakkab nakis. Karena qaul atau murakkab terbagi dua, yaitu tam dan nakis. Sekarang yang nakis. Nakis
itu terbagi dua. Ada takyidi dan ada ghairu takyidi. Nah, yang takyidi itu terbagi menjadi dua, ada wasfi, ada idhafi. Nih, sehingga dengan perkataan musannif dengan kata qaul itu mencakup kepada keseluruhan keseluruhan pembagian dari qaul atau murakkab, mencakup kepada tam, mencakup kepada nakis, mencakup kepada khabar, mencakup atau qadiyah, mencakup kepada insya, baik insya yang tolabi atau ghairu tolabi, juga yang mencakup kepada nakis, baik nakisnya itu adalah takyidi atau ghairu takyidi. Yang takyidi ada dua, yaitu idhofi dan wasfi, semuanya dicakup dengan kata qaul. Dicakup dengan kata qaul. Jadi kata qaul ini mencakup kepada seluruh pembagian yang ada di bawah kata qaul ini. Apa pembagian yang ada di bawah qaul? Sebagaimana disebutkan, saya ulangi lagi. Qaul atau murakkab itu terbagi menjadi dua, ada tam, ada nakis. Yang tam terbagi dua, ada qadiyah atau khabar, dan yang kedua adalah insya. Yang insya terbagi dua lagi, yaitu tolabi, ghairu tolabi. Yang nakis terbagi dua, ada takidi, ada ghairu takidi. Yang takidi ada dua, ada idhofi, ada wasfi. Nah, semuanya dicakup dengan kata qaul ini. Sehingga posisi qaul di dalam definisi qadhiyah ini yaitu posisinya sebagai jenis atau genus yang mencakup kepada qaul tam dan qaul nakis. Sekarang, yang menjadi fasal atau pembeda apa? Yang menjadi fasal dari definisi ini adalah kata yasihhu ayyuqala liqailihi innahu sadiqun fihi au kadzibun fihi. Nah, dengan perkataan ini atau dengan fasal ini ya, dengan fasal ini maka ada banyak yang keluar dari cakupan qaul. Apa? Yaitu nakis tidak masuk. Insya juga tidak masuk. Jadi yang masuk dengan kata yasihu ayyuqala liqailahi innahu shadiqun fi aw kadzibun fi ini hanya qadhiyah atau khabar. Karena hanya khabar yang memiliki ya kekhususan atau yang memiliki pembeda, bisa dia dikatakan benar atau salah. Jadi sehingga yasihu ayyuqala liqailahi innahu shadiqun fihi aw kadzibun fihi, ini posisinya menjadi fasal. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.